Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Natifana menyapa semua yang hadir untuk hari ini. Dan yang pasti kita ketemu lagi di podcast kita yang santai tapi mengulik banyak hal. Talenta-talenta kita semuanya juga akan hadir nantinya di sini ya. Tentunya balik lagi di WFC. Waktunya F-Voice Curhat by F-Voice. Oke. Seperti yang kita janjikan semuanya akan melihat bagaimana talenta-talentanya F-Voice ya akan hadir di sini. Bukan nanti cuman talenta aja, bukan hanya muridnya, tapi juga nanti akan ada wali muridnya. Tidak ketinggalan juga tutor-tutor kita dan semuanya yang pernah bergabung di F-Voice. Dan kebetulan untuk kali ini satu talenta muda yang boleh dikatakan kecil-kecil cabai rawit karena banyak banget ini prestasinya. Kita sambut ini dia Fanya Wijaya. Yeay. Hai Fanya, apa kabar nih? Sewager banget loh bener-bener. Jarang banget bisa ketemu sama Fanya karena kebetulan kesibukannya juga lumayan banget. Ini kalau boleh diceritakan sedikit biodatanya nih. Fanya kelas berapa sekarang, untuk saat ini usia berapa nih? Saat ini saya kelas 5, usianya 10 tahun. Baru kelas 5 loh padahal ya, wih kelas 5. Tapi jangan dilihat kelas 5-nya ya teman-teman ya. Ini yang ada di background kita, ini adalah salah satu video klipnya Fanya. Jadi kalau boleh dikatakan Fanya ini di usianya yang baru 10 tahun sudah memiliki banyak sekali mini single, bahkan proyeknya nanti akan ada mini album, betul ya? Oke. Single pertama masih inget nggak judulnya apa dan kelas berapa tuh waktu itu? Judulnya itu Sahabat Bumi Indonesia. Waktu itu aku masih kelas 2. Wait, 2 SD? Iya. Kelas 2 tuh berarti kisaran usia 8 tahun? Iya, 8 tahunan. Wow, udah punya yang namanya single waktu itu. Oke, berbicara masalah single, berarti memang basicnya adalah dari nyanyi. Iya. Emang hobi nyanyi atau sebenarnya dorongan dari orang-orang sekitar atau keluarga? Memang dari kecil suka nyanyi aja. Oke, berarti memang hobinya nyanyi. Iya, hobi nyanyi. Masih ingat gak lagu pertama yang dibawakan Fanya waktu itu? Lagu yang dihafalin full gitu waktu itu? Apa kalau anak-anak sekarang apa ya? Kayaknya biasanya kalau di lomba-lomba tuh Cinta Untuk Mama, Andai Aku. Iya, itu. Bener, Cinta. Legenda banget loh Cinta Untuk Mama tuh kalau buat lomba-lomba ya kan. Oke. Waktu itu ikut lomba nyanyi tahun berapa nih kalau masih ingat? Pertama kali. Tahun 2023 kayaknya. 2023 berarti kelas berapa ya? Kelas 2 ya berarti kelas ya? Kelas 2 ya. Oke, tawaran untuk single waktu itu langsung ke Fanya yang diajak atau melalui orang tua dulu atau gimana nih? Yang nawarin single pertama kali? Dari mama dulu. Oh, dari mama. Iya. Ngomong-ngomong biasanya nih buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya. Iya. Dari mama sama papa. Kalau menurut Fanya yang paling ngedorong atau menjadi pengaruh Fanya untuk bernyanyi siapa nih? Mama atau papa? Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Iya. Berarti dua-duanya penyanyi? Enggak. Loh, siapa tahu lo dua-duanya. Oke, berarti memang dua-duanya hobi nyanyi? Enggak juga. Oh, enggak juga lah terus. Mama itu nggak bisa nyanyi. Wait, mama nggak suka nyanyi? Iya, mama nggak suka nyanyi. Terus? Tapi papa bisa. Oh, kira-kira lagu yang suka didengerin papa, berarti kan biasanya nular nih gitu kan, kayak ada beberapa talenta muda kita yang bawain lagunya kayak oldies gitu. Taunya dari mana? Dari papa. Oke, berarti ini pengaruhnya biasanya muter lagunya di rumah seperti itu. Kalau Fanya waktu itu papa sama mama biasanya muterin lagu apa? Yang paling sering? EBBA? Oh, di zamannya kapan ya EBBA? Kalau zamanku mungkin EB3, Dewa, kayak gitu-gitu. Iya nggak? Kalau papa mama yang sering didengar Fanya biasanya muter lagu apa nih? Iwan Fals. Beda ya memang ya kalau ini ya. Darah seninya sudah ada OI loh kan. Berarti single pertamanya di tahun 2023, 2 tahun yang lalu. Ya. Oke. Prosesnya untuk pembuatan single sulit nggak sih menurut Fanya? Karena saat itu kan Fanya masih kelas berapa? Berarti sekitar kelas 2, kelas 3 ya? Iya. Capek kan pastinya ya? Enggak sih. Enggak? Berarti happy-happy aja? Iya. Oke. Sampai detik ini, Fanya masih ingat nggak berapa single yang sudah dipunya? Ada 23. Serius nih? Iya. 23 single? Iya. Dan semua untuk proses rekamannya di Malang atau di luar Malang?
Ada yang di Malang, ada yang di luar Malang. Oke, berarti kalau ngomong single kan ada, ini semuanya lagu ciptaan sendiri atau lagu baru atau mungkin recover lagu lama, cover song gitu Lagu model. baru. Lagu baru semua Iya, 23. lagu baru semua. Produktif sekali ya Bu ya. 23, wah berarti ngapalin teksnya Iya. baru-baru gitu dengan nada atau genrenya lebih kemana sih sebenarnya Fanya? Ke pop. Lebih ke pop semua? Iya. Oke, ada nggak impian genre yang pengen dibawain Fanya di luar pop? Kira-kira apa? Pengen keluar zona nyaman nggak kira-kira? Ada sih satu single itu yang ada rock-rocknya gitu. Wih, ngerok. Iya. Oke, tantangannya berarti lebih berat dong. Tapi Fanya memang nyamannya di pop. Iya, di pop. Oke deh, 23 single dan kemudian next projectnya adalah mini album. Ya ini sekolahnya model gimana ya? Berarti kamu ngerjain PR-nya, aku ngebayangin gitu loh dari 2023, 2025 berarti 2 tahun. 2 tahun, wow keren banget. Berarti setiap bulan ada single baru dong? Iya, ada. Serius nih? Iya. Wow keren banget loh. Berarti ngapalinnya, karena proses yang saya tahu dari teman-teman yang rekaman segala macem, apalagi 23 ini ada video klipnya atau hanya beberapa aja yang ada video klipnya? Hampir semua. Ya ini nggak tidur nih anak ya? Ya mama papa ini anaknya nggak tidur nih? tidur ya. Ini ngomongnya curhatnya di sini. Oke, ketika Fanya ada bad moodnya, nah yang membuat Fanya menjadi healingnya untuk bangun mood lagi tuh kira-kira apa? Nge-game, baca, atau tidur aja? Tidur. Oh tidur? Iya. Oke, tetap ya mager people berarti. Dari Senin sampai Sabtu berarti sekolahnya masih tetap Senin sampai Jumat atau full day? Ini Senin sampai Kamis. Oh, Senin sampai Kamis berarti ada jedanya di Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Biasa penggarapannya di hari libur atau biasanya di weekday? Sesempatnya sih. Hah? Sesempatnya? Iya. Nggak kalau misalnya sebulan satu single kayak sempet terus aja dia kayaknya. Apalagi mini album ya. Oke. Dari 23 single yang sekarang udah dimiliki Fanya, ada nggak single yang benar-benar membuat Fanya tuh agak kesulitan atau tingkat untuk ngafalin atau mungkin tingkat untuk memahami nada segala macamnya yang benar-benar sampai sekarang tuh wah nih lagu gue banget gitu. Ada nggak dari situ? Yang berkesan banget dari 23? Punya cerita khusus gitu biasanya. Ada nggak? Atau semuanya sama aja? Dua. Nggak, kira-kira paling gampang yang gini, dari 23 single kan pasti punya cerita masing-masing. Iya. Nah, 23 single nih ada nggak yang benar-benar membuat Fanya salah satu yang, wah ini Fanya banget nih, kayaknya aku jatuh cinta nih bener-bener sama lagu ini kayak setaranya kalau anak-anak Jaksel bilang gue banget gitu kan, gitu. Ada nggak dari 23 single yang punya cerita khusus gitu buat Fanya? Atau semuanya sama? Iya, semua ada cerita khususnya sih. Semuanya punya tantangan masing-masing berarti ya. Oke. Berarti teman-teman semuanya, kalau misalnya kita ngelihat bagaimana usia Fanya di 10 tahun dengan 23 singlenya itu tidak menutup kemungkinan juga bisa ke semuanya. Tinggal kesempatannya terbukanya dari mana gitu kan. Oke. Nah, mulainya Fanya untuk membuat single kan nggak ujuk-ujuk ya datang tawaran itu. Boleh nggak cerita spill sebelum itu sebenarnya kegiatan Fanya ngapain aja sih? Sebelum punya single kayak gitu. Lebih ngapain aja? Sebelum punya single itu lebih ikut lomba aja gitu. Pernah ketemu Kak Ana nggak? Waduh. Soalnya kalau di sini competition kayak gitu. Pernah kan? Iya, pernah. Pernah ketemu Kak Ana nggak? Langsung aja gitu. Oke, bergabung sama F-Voice. Kalau waktu itu udah punya single belum? Waktu bergabung sama F-Voice? Dari single pertama udah gabung. Berarti 2023 ya? Iya. Oke, waktu kita ngobrol sama Kak Faruk itu sempat di-spill bahwa nama F-Voice adalah dari 2022-an. Nah, berarti Fanya hitungannya murid yang cukup awal. Berarti hampir 2 tahun bergabung di F-Voice. Spill dikit nih. Wah, kita kan curhat nih ya ceritanya. Kak Faruk kalau ngajar gimana sih? Orangnya nggak ada. Gimana kalau ngajar? Seru sih. Oh seru, oke. Ada ini nggak, ada galak-galaknya nggak sih? Enggak. Random sih, lebih random.
memang orangnya bener-bener random. Baik, dan kalau misalnya semuanya yang saat ini sudah mengikuti singing competition, jangan sampai berkecil hati karena memang kadang menang kalah gitu ya. Waktu itu sering juara atau ada masa-masa ya kalah dia nggak apa-apa gitu. Ada masa-masa itu nggak sih sebenarnya? Iya, ada dong. Ada. Iya. Nah, biasanya kalau kalah tuh kan teman-teman agak-agak kecewa gitu ya. Nah, ketika kecewa kayak gitu, yang di pikiran Fanya kayak gimana? Feelingnya? Nggak apa-apa bisa ikut lomba yang lain, kan masih banyak lombanya. Tuh, makanya nih keren banget, tepuk tangan dulu dong buat Fanya. Gak banyak yang kayak gini di usianya Fanya, apalagi di saat itu Fanya baru awal SD ya, kelas 2. Sebuah proses untuk menjalani menjadi 23 single itu adalah sesuatu yang gak mudah kan? Iya. Oke. Nah, tadi Kak Faruk orangnya random. Wah, kita curhatnya di sini nih ceritanya. Kan Voice kita mau curhat-curhatan ya, random. Pernah nggak ganti coach selain Kak Faruk di Voice? Atau dari awal sampai saat ini Kak Faruk terus yang jadi coachnya? Kak Faruk terus sih. Kak Faruk terus, Iya. Oke. Harapannya Fanya buat Kak Faruk apa? Cie. Bukan, maksudnya ada spill nggak sih? Kak Faruk harusnya gini dong, gitu. Ada gitu nggak sih sebenarnya? Enggak. Nggak sih, Enggak. Oke. Berarti terima-terima aja dia, Kak. Tenang aja Kak Faruk, aman. Lebih bercandanya gimana kalau sama Kak Faruk biasanya? Kalau di Voice? Dia kan sukanya ganti nama, bentar. Iya, Kak Faruk bener. adalah salah satu orang yang selalu mengganti nama. Jadi kalau siapapun yang bergabung di Voice, jangan sampai berharap nama Anda tetap kecuali saya. Kalau saya paling panggilannya kalau Kak Faruk tante gitu kan. Kalau Fanya, ada panggilannya dari Kak Faruk apa? Ipan. Hah? Dari mana Ipannya? Soalnya nama aku kan nama panjangku Ivana. Nah, jadinya Ipan. Oh alah, oke. Ini malah dari orang-orang Voice ada satu nih yang ada di belakang layar. Mbak ini sampai detik ini saya nggak tahu panggilan Mbah tuh dari mana juga. Memang pokoknya kalau masuk Voice tuh namanya semua akan berubah. Jadi mohon untuk di kakak dihati-hati dulu ya. Jadi Ipan, sampai detik ini Ipan dari awal atau mungkin pertengahan nih ganti namanya sama Kak Faruk? Pertengahan sih. Pertengahan. Kalau dulu itu ada ya, tapi aku lupa. Oh sebelum Ipan ada lagi? Iya, ada lagi. Ini ngomong-ngomong memang orang satu ini memang ya. Kalau datang ke sini bubur merah gitu ya, kita ganti nama semua di sini ya. Oke, 23 single. Rencananya untuk ke depan ada proyek apa nih? Mini album. Mini album tentang? Wisata dan budaya Kabupaten Malang. Wisata dan budaya. Oke. Nah, ini spill buat yang lagi gabung sama kita kali ini. Fanya Wijaya adalah salah satu peserta, bukan peserta sih kalau kita bilang Joko Roro Cilik Kabupaten Malang, dan kebetulan di tahun 2025 ini Fanya Wijaya juga meraih gelar sebagai peserta atau menjadi harapan favorit, juara favorit ya, betul ya? Juara favorit. Oke, juara favorit. Waduh, makanya munculnya single. Berarti bangga banget nih Kabupaten Malang punya salah satu talenta dari kabupaten yang mengangkat wisata dan budaya dari Malang. Berarti waktu itu memang benar-benar menggali semua budaya yang ada di Malang. Iya. Oke, proyeknya selain mini album, kira-kira waktu di Joko Roro tuh kayak gimana? Proyeknya ke depan? Ada vokasi kah? Atau mungkin harus keliling ke tempat-tempat wisata? Atau harus apa gitu? Kemarin waktu di Joko Roro kemarin. Waktu di Joko Roro itu, ya kayak gitu sih. Keliling-keliling Iya, gitu ya? keliling-keliling gitu. Oke. Budaya kabupaten, wah kita agak-agak ngetes ya jadinya ya. Budaya Kabupaten Malang yang menurut Fanya saat ini benar-benar lagi booming. Jangan bilang Songhorek ya. Ini spill juga nih, founder kita ini memang sukanya Songhorek. Jadi kalau ada info Songhorek tolong di spill gitu ya. Langsung aja ke DM-nya kita. Selain Songhorek, bukan Songhorek sih sebenarnya. Kira-kira budaya apa nih di Malang yang sekarang lagi booming banget yang bisa diangkat? Bantengan. Oh iya benar banget, bantengan. Berot ya, berot Iya, people. berat. Pernah nggak ada kepikiran aku pengen dong nyanyi lagu-lagu berot gitu, pernah nggak? Enggak sih. Enggak sih. Loh siapa tahu loh Fanya diundang gitu kan, kemudian satu acara. Kalau misalnya ada tantangan nih misalnya, mau nggak Fanya tampil di depannya Bapak Bupati misalnya atau Bapak Gubernur, tapi bawanya salah satunya lagu berot ya atau lagu ambiar gitu, gimana tantangan itu? Nggak apa-apa. Oh tenang aja, ada coachnya ya. Iya. Coachnya pecinta lagu itu juga soalnya. Selama mengikuti Joko Roro, yang
mendorong Fanya untuk mengikuti ajang itu siapa? Dari Fanya sendiri atau dari mama, dari papa? Sebenarnya dari aku sendiri sih, soalnya aku juga pengen jadi duta wisata cilik gitu. Tujuannya apa motivasinya waktu itu? Pikirannya Fanya waktu ingin jadi ikut ajang tersebut? Lebih apa tujuannya? Soalnya kan aku juga tinggalnya di Kabupaten Malang. Jadi biar aku tahu budaya apa aja sih yang ada di Kabupaten Malang. Oke, wih, keren banget loh. Jarang-jarang ya ada anak muda yang mau menggali kebudayaan. Kalau sekarang kan lebih ke K-pop, lebih ke apa lagi ya? Mungkin kalau kita lihat lagu-lagu lebih ke mancanegara yang banyak ya dibawain ya. Oke, sukses terus untuk Fanya yang pasti. Karena kedepannya proyeknya banyak. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan buat semua yang ada di sini mungkin ada yang pengen Fanya sampaikan buat teman-teman yang bergabung sama kita di WFC untuk saat ini. Pesannya apa nih? Terus semangat, jangan pernah menyerah. Oke. Pernah nggak sih Fanya ada di titik untuk menyerah, capek nih kayaknya mau ngapain lagi gitu? Ada nggak di titik itu? Atau tetap have fun aja selama ini? Pernah sih. Pernah. Oke. Dan saat itu kira-kira apa yang Fanya lakukan? Tetap percaya diri. Oke, weh, keren banget, tepuk tangan dulu dong buat Fanya. Dan kebetulan nih Spill, tadi aku dapat bocoran juga selain mini album. Ini pas besok ya, tepatnya kebetulan kita kan take-nya ini di minggu kedua Desember ya. Kita nanti pas tayang pasti lebih, tapi yang pasti project selain mini album ternyata adalah duet. Wes, duet Fanya sama papa. Gak jauh-jauh ternyata. Nanti kita juga akan ngobrolin sama papanya Fanya untuk lebih jauh. Karena selain kita sebagai orang tua cuman bisa nge-push ya. Istilahnya cuman bisa ngasih support sama putra-putri kita kayak Fanya. Jadi thank you banget buat papa sama mamanya Fanya. Karena support terus Fanya. Karena buat saya gak banyak orang tua yang berani untuk mensupport putra-putrinya sampai maksimal. Sampai menjadi sosok seorang Fanya. Cita-cita Fanya next-nya seperti apa? Keinginan Fanya paling besar next-nya. Entah jangka panjang ataupun jangka pendek. Tetap jadi seorang penyanyi. Oke, sukses selalu buat Fanya. Sukses juga buat yang ada di rumah. Jangan lupa nanti di konser annualnya kita di Januari 2026 di tahun depan. Nanti Fanya juga akan tampil di situ. Dan yang pasti juga kita berharap prestasinya Fanya semakin banyak, tetap jaga kesehatan, tetap low profile, dan yang pasti tetap sehat selalu ya. Oke, thank you. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Fanya. Kita ketemu di edisi WFC selanjutnya, yaitu waktunya F-Voice Curhat. Yang pasti semuanya akan kita gali di sini. Santai-santai aja, sukses selalu untuk Fanya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in next season.